semuanya, balik lagi bersama kita di Satuan Anak-anak Pinggiran Kota. Tempat kita ngobrol tapi berbobot. Sama aku Cahya. Dan aku Bunga. Hari ini kita ngapain nggak? Mau bahas apa nih? Kita mau ngebahas tentang apa? Lupa aku. Kita mau ngebahas tentang Visual talk. dan apa? Belajar dari karya. Oke. Jadi intinya tuh belajar teori di kafe dengan contoh nyata kayak mungkin poster, animasi, foto atau video. Jadi kita belajarnya tuh dengan contoh yang jelas nyata, gitu. Iya. Dari apa kayak contohnya kayak kita dilihatin dari punya kakak kelas gitu. Jadi contoh gitu loh. Inspirasi gitu. Buat kita juga. Iya. Kalau biasanya kamu dilihatin karya visual orang lain nih, yang kamu lihat, yang kamu perhatiin tuh apa dulu sih yang bikin wow keren ya gitu? Biasanya sih apa ya? Mungkin kombinasi warna, karena itu kan kayak ngaruh banget kan. Yang misal kita lihat tuh enak gitu loh, terus komposisinya mungkin, terus tekniknya juga kita lihat, maksudnya tekniknya tuh apa ya? Bagus enggak gitu loh. Itu sih intinya kayak warna gitu ya. Iya, warnanya. Enak. Terus yang warnanya nyambung gitu ya enggak? Iya, yang apa ya? Jangan yang terlalu nabrak gitu loh. Kita kan sekarang apa ya? Nggak terlalu suka kan desain-desain yang nabrak gitu warnanya. Menurut kamu karya visual itu enak dinikmati atau dianalisis? Dua-duanya sih Kak, tergantung kebutuhan. Kalau misal dinikmati biar biar kerasa feel-nya gitu loh dari karya itu. Kalau apa tadi? Menganalisis. Kalau menganalisis kayak dianalisis supaya ngerti tekniknya gitu loh. Kalau misal kita mau mempelajari kayak mau jadi inspirasi. Oke. Ya, gitu. Menurut kamu kenapa penting banget sih belajar dari karya yang udah ada? Kalau dari aku pribadi, aku lebih suka yang kayak lihat langsung daripada dijelasin, karena kalau dijelasin tuh belum tentu masuk di otak. Kayak pikirannya tuh abstrak gitu loh, kayak nggak bisa bayangin. Tapi kalau udah ada contoh nyatanya tuh kita bisa, oh ini tekniknya gini ini tipis tebelnya mudah dipahami gitu. Benar-benar sih, aku juga gitu sih, kayak lebih harus gampang ada prakteknya, kan? Ada contoh nyatanya. Karena lebih lebih memahami aja. Bisa. Kalau animasi, karya mana yang menurut kamu seru banget buat dipelajari? Aku tuh suka banget sama itu loh, yang Spider-Man. Spider-Man Into the Spider-Verse itu loh. Karena itu tuh kayak gabungin dari 3D sama 2D jadi satu. Jadi kayak keren banget. Tekniknya bagus ya. Iya, benar. Sama gaya komik 2D gitu. Aku juga suka komik sih. Iya. Karena tekniknya juga bagus, penggambarannya juga bagus. Sama dari situ tuh kita bisa belajar soal motion sama timing gitu, dan keberanian bereksperimen dengan style. Pokoknya keren banget. Aku suka banget sih. Kan ada desain juga ya, desain grafis gitu. Nah, menurut kamu ada nggak sih karya desain grafis yang menurut kamu bisa jadi pelajaran buat anak di kafe, yang inspirasi buat kamu juga? Kalau aku sih pernah itu loh nonton film Inception, kamu tahu nggak? Oh iya, posternya ya? Iya, posternya desain. Itu tuh desain tipografi, terus aku juga pernah lihat sih, itu tegas ya, itu ya tipografinya. Iya, tipografi jelas gitu loh. Jelas, terus nah, selain ada animasi Spider-Man tadi, ada desain film Inception, terus pasti ada juga kan kayak kalau fotografi juga. Kalau kamu ada nggak fotografi yang wow gitu menurut kamu? Mungkin coba aku nanti. Fotografi ya, kayaknya kalau aku ya, kayaknya tuh Afghan Girl. Kamu tahu nggak sih itu? Afghan Girl kayaknya aku belum pernah lihat sih. Apa itu yang bagusnya, yang bikin kamu wow? Itu tuh foto legendaris itu loh. Kurang tahu sih, itu karena apa kamu sukanya? Fotonya tuh menurut aku tuh punya kekuatan dari segi modelnya. Oh iya. Itu bagus banget. Iya sih, biasanya foto kayak gitu tuh
nggak cuma ngajarin soal teknis tapi juga kayak model tuh ngajarin soal emosionalnya juga nggak sih? Iya, kelihatan betul. buat yang lihat tuh kayak kelihatan tersalurkan juga ya kan. Kan selain fotografi nih Kak ada videografi juga. Kamu ada inspirasi nggak sih? Benar. Kayaknya ada sih. Aku ingatnya iklan Nike. Kamu tahu nggak sih iklan Nike yang You Can Stop Us? Duh kurang tahu. Boleh jelasin nggak itu apa? Itu tuh editing split screen-nya tuh kayak rapi banget, aku suka banget. Terus ngajarin soal ritme visual juga. Ya pokoknya gitulah. Coba nanti aku lihat ya. Boleh. Pasti ya. Penasaran. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat kamu kalau ada tugas kayak gitu. Menurut kamu tuh karya visual lokal nih bisa bersaing nggak sih sama yang di luar negeri gitu? Bisa banget sih, karena aku udah lihat banyak beberapa karya seni yang udah kayak go internasional gitu loh. Keren banget gak sih bisa kayak nyaingin dan keluar dari Indonesia. Jadi intinya bisa ya? Bisa banget. Karena kita juga nggak kalah keren. Iya, nggak kalah keren dari negara-negara luar lah intinya. Nah, kan judul kita kan belajar dari karya Kak. Nah, kita kan ambil inspirasi dari orang nih. Nah, biar tips kamu kalau lagi lihat karya orang terus kamu mau niru karyanya tapi biar nggak kelihatan plagiat itu gimana? Kalau aku sih lebih ke nganalisis ya, jadi nggak copy banget ya. Tekniknya aja ya, biar menganalisis tekniknya aja mungkin, jadi nggak nge-copy gitu loh, nggak ngeduplikat gitu loh. Jadi dari komposisi itu teknik itu teknik itu bisa dikembangkan dari pikiran gaya kamu sendiri. Benar. Menurut kamu karya visual yang sederhana itu bisa ngalahin yang kompleks gitu nggak sih? Bisa banget nggak sih, karena kan zaman sekarang kan anak-anak muda kan malah justru seneng yang simpel-simpel dan sederhana gitu nggak sih? Karena pesannya kayak sederhana, nggak ribet tapi kayak tersampaikan ngena gitu, ya kan? Dan enak dilihat. Yang penting tuh karya tuh enak dilihatnya dulu nggak sih? Iya benar, karena kan kayak wow gitu terus kayak tertarik kalau nggak enak dilihat juga nggak ada yang nggak laku juga. Segitu dulu dari kita, semoga karya ini juga bisa jadi contoh buat adik-adik nanti seperti judul kita. Jadi percakapan kita tadi semoga bisa bisa jadi inspirasi buat mungkin kalian yang nonton atau adik-adik kita nanti. Dan sampai ketemu di episode podcast kita selanjutnya. Dadah.